Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabb Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Saling mengingatkan kita setiap kali melakukan amal soleh, amal kebaikan, termasuk dalam kesempatan ini mempelajari ilmu agama, ilmu pokok agama. Kita niatkan dalam hati kita masing-masing murni hanya mengharapkan ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap niat baik kita, setiap amal soleh kita diberikan ganjaran yang besar oleh Allah di hari kiamat kelak. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini. Allah memberikan kepada kita kesehatan, menganugerahkan kepada kita nikmat dan rahmatnya, nikmat iman, Islam, kesehatan dan yang lainnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali, hadir di majlis di Masjid Khairul Ummah ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, terutama ketua, wakil dan semua pengurus DKM Khairul Ummah, semua jamaah yang hadir, jamaah Khairul Ummah, dan yang izin karena berhalangan hadir, kita doakan mudah-mudahan semuanya dilancarkan urusan dunia dan akhiratnya, disehatkan badannya, dimudahkan dalam pengobatan, kesembuhan, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimudahkan dalam melakukan amal-amal soleh, ibadah, istiqomah sampai akhir hayat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kitab kedua. Sebelumnya pernah kita bicarakan, kita akan melanjutkan kitab setelah kitab tentang iman yang 6 dan kitabnya yang berjudul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam satu kitab ada 2 kitab. Dalam satu kitab ada 2 kitab. Kitab yang pertama membahas tentang Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab yang kedua tanya jawab tentang Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab yang kedua ini adalah kitab yang sudah ditakrir, dikasih kata pengantar oleh pengajar-pengajar, dosen-dosen Al-Azhar Mesir, dan juga di Global University Beirut, Lebanon, dan juga diajarkan kitab ini dalam versi bahasa Arabnya di Fakultas Usuluddin Al-Azhar Mesir. Ada 51 tanya jawab ya, yang malam ini insyaallah kita mulai mempelajari kitab yang kedua ini. Sebagaimana kita bicarakan sebelumnya, kita selang-seling. Mungkin kitab yang pertama 2 kali atau 3 kali pertemuan, dan yang berikutnya begitu juga 2 kali atau 3 kali pertemuan. Baik, kita mulai dengan kitab yang kedua, kitab yang judul aslinya dalam bahasa Arab Aqidatul Muslimin, yaitu di dalamnya terdapat tentang tanya jawab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain? Jawabannya, diwajibkan atas setiap mukallaf baligh dan berakal untuk mempelajari kadar ilmu agama yang ia butuhkan, seperti masalah akidah, yaitu keyakinan, bersuci, sholat, puasa, zakat bagi yang wajib mengeluarkannya, haji bagi yang mampu, maksiat-maksiat hati, tangan, mata, dan lain-lain. Allah Ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun
Surat Az-Zumar ayat 9. Maknanya, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Dalam sebuah hadis disebutkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maknanya, menuntut ilmu agama atau yang doruri, yang pokok adalah wajib atas setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itu pertanyaan dan jawaban yang pertama. InsyaAllah kita akan membahas, mengulas apa yang menjadi pembahasan dalam kitab ini dalam pertanyaan pertama dan beserta jawabannya. Memang ada 51 tanya jawab dan kitab yang aslinya matannya tidak terlalu tebal, kecil tapi tidak terlalu tebal. Namun syarahnya itu sangat tebal. Saya ukur lebih kurang segini syarahnya. Tebalnya lebarnya lebih lebar dari ini, lebih ininya panjang sedikit dari ini. Sangat tebal, makanya kesulitan saya bawa ke sini. Kalau saya tunjukkan kitabnya, mudah-mudahan satu saat nanti bisa kita perlihatkan kitab syarahnya. Syarah penjelasan dari kitab Aqidatul Muslimin. Baik, kita bahas sedikit demi sedikit. Apa yang dimaksud dengan ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain? Nah, fardu ain itu kan hukum, ilmu yang hukum mempelajarinya wajib bagi setiap orang muslim. Ya. Hukum mempelajarinya wajib bagi setiap personal orang Islam. Nah, pertanyaan di sini, apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah diwajibkan atas setiap mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf orang yang mencakup 3 perkara. Orang yang baligh, berakal, dan yang telah sampai padanya dasar dakwah Islam. Kalau 3 kategori ini sudah ada pada diri seseorang, maka orang tersebut dikatakan mukallaf. Al-mukallafu huwa al-balighu al-aqilu alladzi balaghathu da'watul Islam. Itu dalam bahasa Arabnya. Orang yang baligh. Nah, kita bahas sedikit demi sedikit 3 kategori ini. Jadi salah satu saja tidak ada pada diri orang tersebut dari 3 perkara ini, belum dikatakan mukallaf. Ya, kalau orang yang belum dikatakan mukallaf berarti dia belum dibebani atau diwajibkan perkara yang wajib untuk dilakukan. Kalau dia terjerumus ke dalam yang haram, dikatakan itu adalah haram, tapi dia belum berdosa, tidak dicatat berdosa. Kalau dia belum mukallaf. Yang pertama adalah orang tersebut sudah baligh. Bagaimana mengetahui balighnya seorang laki-laki? Apabila terjadi salah satu dari 2 perkara. Yang pertama, sudah ru'yatul mani atau istilah kita mimpi basah. Keluar mani dalam mimpi, biasanya normalnya orang biasa pertama kali itu dalam mimpi basah namanya. Ya. Apabila laki-laki tersebut sudah mengalami keluar mani ya dalam tidurnya, setelah tidur maksudnya, ya, dia menyadari bahwa itu adalah cairan yang bukan baul, bukan pipis, bukan juga madhi, bukan juga wadi. Nah, maka cairan tersebut dikatakan mani. Maka dia sudah mukallaf. Walaupun umurnya baru 10 tahun. Nah, yang kedua apa? Atau yang kedua,
sudah mencapai umur 15 tahun walaupun belum keluar mani. Seorang laki-laki, dia sudah genap umurnya 15 tahun dalam hitungan hijriyah, bukan hitungan kalender yang biasa kita pakai, hitungan hijriyah, karena hitungan hijriyah konsisten dia 29, 30, 29 atau 30 harinya, ya. Nah, apabila umurnya sudah mencapai 15 tahun dalam hitungan hijriyah, maka orang tersebut sudah dikatakan apa? Baligh walaupun belum mimpi basah, walaupun belum keluar mani. Nah, ini ada kaitan dengan akidah, tapi lebih spesifiknya ini dalam masalah hukum fikih. Nah, dalam masalah akidah apa kaitannya? Bahwa orang tersebut wajib sudah meyakini dengan akidah yang benar apa dia sudah mukallaf. Kalau dia sudah mukallaf tapi meyakini keyakinan yang tidak benar, maka dia tidak dikatakan seorang muslim. Nah, bagaimana mengetahui bahwa cairan yang keluar tersebut adalah mani atau bukan? Karena yang keluar dari kubul, ya, dari saluran pipis seni itu tidak semuanya baul, air seni ataupun mani. Ada namanya cairan al-wadiu atau wadi. Ada cairan yang disebut al-madhiu atau madhi. Kalau al-wadiu dan al-madhiu ini hukumnya sama dengan al-baulu, pipis. Sama-sama najis, sama-sama disucikan, dicebok, tapi tidak mewajibkan mandi. Tapi kalau mani, dalam mazhab Imam Syafi'i mani suci, tidak najis. Walaupun menjijikkan tapi suci. Ibarat air ludah, air liur yang keluar, yang lepas dari lidah. Air liurnya najis atau tidak? Yang sudah terlepas dari mulutnya. Tidak, tapi suci, tapi mustaqdzar. Apa? Kotor gitu ya. Tidak bisa lagi masuk ke dalam mulut karena sudah kotor, mustaqdzar, tapi tidak najis. Ya. Nah, begitu juga hukumnya mani. Memang tidak mewajibkan bersuci, tetapi bersuci dari najis maksudnya, tetapi mewajibkan mandi. Mewajibkan menghilangkan hadas besar. Apa tandanya? Salah satu tandanya apabila masih dalam kondisi basah, baunya itu seperti adonan roti. Kalau masih dalam kondisi basah, baunya seperti adonan roti. Nah, kalau pengen tahu lebih spesifik baunya, mungkin ketika ada orang bikin adonan roti, coba dicium. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan kering, bagaimana dalam keadaan kering mengetahui itu mani? Baunya itu seperti putihnya telur. Bayadul bayd. Seperti putihnya telur. Terus, ya ini karena kita semua udah dewasa yang hadir di sini, nggak apa-apa kita cerita karena ini penting ilmu agama. Ya. Kemudian tanda yang berikutnya bahwa keluarnya itu bitadaffuq, artinya muncrat. Bukan baul tapi keluarnya muncrat. Itu tanda apa? Mani. Kemudian tanda berikutnya setelah keluarnya itu lemas. Nah, apabila salah satu dari tanda ini terjadi, maka cairan yang keluar adalah mani. Maka wajib untuk mandi wajib. Dan apabila orang pertama sekali, anak tersebut baru pertama kali keluar, maka dia sudah baligh.
walaupun umurnya belum sampai 15 tahun. Ingat ya, salah satu dari dua perkara. Ada yang sudah sampai 15 tahun walaupun belum keluar mani sudah dikatakan baligh. Kalau perempuan salah satu dari tiga, yang dua tadi plus atau yang ketiga yaitu keluarnya darah haid, damul haid, menstruasi. Walaupun umurnya masih 10 tahun, maka dia sudah dikatakan apa? Balighah atau baligh. Itu yang pertama, ciri kategori mukallaf. Yang kedua, kategori mukallaf al-aqil, orang yang berakal, akalnya masih bersamanya. Ya. Berarti keluar dari al-aqil adalah orang yang majnun, gila. Ya. Orang yang gila tidak dikatakan akil. Orang yang gila berarti bukan mukallaf. Akalnya sehat. Ya. Kemudian yang ketiga, allazi balaghathu da'watul Islam. Yang sudah sampai kepadanya dakwah Islam. Apa yang maksud dakwah Islam di sini? Pondasi dasar dakwah Islam. Apa itu? 2 kalimat syahadat. Atau semakna dengan 2 kalimat syahadat. Apabila orang tersebut baligh, sudah baligh, kemudian dia berakal, kemudian dia mendengar 2 kalimat syahadat atau semakna dengan 2 kalimat syahadat, walaupun dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, dia paham maksudnya bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dia memahami itu, kalimat seperti itu maknanya. Dengan begitu orang tersebut sudah memenuhi kategori apa? Mukallaf. Maka dia sudah mukallaf. Jadi kalau ada anak kecil sebelum baligh dia majnun, ini contoh. Sebelum baligh dia gila. Dan gilanya terus berlanjut sampai berumur baligh. Dan terus berlanjut sampai sekian tahun setelah berumur baligh, kemudian meninggal dunia sehingga tidak pernah mengalami yang namanya akil, yang namanya berakal atau sehat dari jununnya sesaat pun. Dari mulai sebelum baligh sampai setelah baligh. Maka orang tersebut bukan orang mukallaf. Ya, artinya kewajiban yang tidak dia lakukan tidak dicatat sebagai berdosa, orang yang berdosa, dan apa yang dia lakukan dari perkara maksiat tidak dicatat sebagai maksiat. Artinya apa? Meninggal dunia dalam keadaan seperti itu selamat di kuburan, selamat di akhirat. Kenapa? Karena bukan mukallaf. Berbeda halnya ketika dia sudah baligh, orangnya berakal. Lalu beberapa bulan setelah itu kemudian mengalami junun, gila misalnya. Berarti sudah mengalami masa baligh. Dan junun sampai sekian lama hingga meninggal dunia. Maka yang dicatat bukan pada saat dia junun, tapi pada saat dia sudah baligh dan masa sehatnya sebelum dia mengalami jununnya. Bagaimana kondisinya tergantung dalam kondisi beberapa bulan yang sehat tadi. Bagaimana akhirnya sebelum dia junun, bagaimana kondisinya? Dalam keadaan berimankah? Atau sebagai pelaku dosa besarkah? Nah, tergantung di situ. Ya, kecuali kalau jununnya sebelum baligh dan berlanjut sampai baligh dan terus sampai meninggal dunia. Baik. Nah, bagi orang yang baligh tadi, orang yang mukallaf tadi, orang yang sudah baligh, berakal, kemudian sudah sampai kepadanya dasar dakwah Islam, maka wajib secara aini, wajib secara personal, pribadi setiap orang muslim atau muslimah untuk mempelajari kadar ilmu agama yang ia butuhkan, yang disebut dengan fardu ain. Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu fardun ainiyun atau fardu ain. Seperti apa? Seperti masalah akidah atau keyakinan. Nah, di antaranya apa?
mempelajari tentang makna atau penjelasan dua kalimat syahadat, tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan masalah-masalah keimanan yang lain yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Kemudian wajib mempelajari tentang bersuci. Nah, ini pokok agama. Ilmu ini termasuk ilmu fardu ain. Bersuci, bagaimana cara berwudu, apa saja yang membatalkan wudu, apa saja najis-najis itu, bagaimana cara mensucikan najis, ya, dan lain sebagainya tentang bersuci. Kenapa? Karena bersuci ini terkait tentang kesahan sholat seseorang. Kalau enggak benar bersucinya, keliru, maka sholatnya juga tidak sah. Baik, kemudian tentang sholat, apa rukunnya, apa hal-hal yang membatalkan sholat, gitu ya. Nah, itu semua harus dipelajari. Syarat-syarat sholat, hukumnya fardu ain. Kalau ada orang sudah mukallaf, belum mengetahui ini, maka dia berdosa. Orang yang tidak mempelajari ilmu pokok agama ini setelah mukallaf, itu sama halnya juga dia tidak melakukan sholat wajib. Sebagaimana sholat 5 waktu wajib hukumnya untuk dikerjakan, kalau tidak dia berdosa. Begitu juga halnya dengan ilmu pokok agama, kalau dia tidak mempelajarinya ketika dia sudah mukallaf, maka dia berdosa. Kemudian tentang puasa, pada saat mau melakukan puasa, terutama puasa wajib bulan suci Ramadan. Karena ada puasa wajib yang lain juga. Misalnya puasa nazar, puasa karena kafaroh gitu ya. Nah itu. Tapi puasa wajib yang dimaksud di sini juga terutama adalah puasa bulan suci Ramadan. Kalau dia sudah mukallaf, nggak ada alasan dia untuk tidak berpuasa kecuali dalam keadaan uzur syar'i, uzur syariat. Kemudian zakat yang wajib mengeluarkannya. Dia wajib mempelajari ilmu tentang zakat kalau dia termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kalau dia bukan orang yang wajib mengeluarkan zakat, pada saat itu belum wajib. Nah, ini yang dimaksud fardu ain biwujubis sabab. Hukum mempelajari fardu ain dengan adanya sebab. Tentang zakat, dengan sebab dia punya harta, sudah termasuk kategori orang yang wajib mengeluarkan zakat. Tentang puasa, dia wajib mempelajari ilmu tentang puasa sesaat sebelum apa? Masuknya bulan suci Ramadan. Jauh sebelum Ramadan belum wajib dia. Karena belum ada sabab. Nah, ketika mendekati Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, dia sudah mengetahui dan mempelajari ilmu-ilmu pokok tentang puasa. Nah, ini disebut dengan biwujubis sabab. Kemudian haji bagi yang mampu. Nah, itu wajib mempelajari tentang haji kalau dia sudah mampu untuk melaksanakan haji. Kalau belum mampu, ketika itu belum wajib. Saat dia sudah mampu, sebelum berangkat, saat itulah ada sebab untuk wajib mempelajari fardu ain secara aini ya terhadap orang tersebut, ilmu tentang haji. Kemudian tentang maksiat hati. Nah, wajib hukumnya bagi orang yang sudah mukallaf mengetahui maksiat hati. Lebih kurang 17 maksiat hati. Ya, ada beberapa maksiat hati seperti riya, hasad, gitu kan? Kemudian apa lagi? Al-i'tirad 'ala Allah. Ya, asyakku fillah, orang yang ragu-ragu terhadap Allah atau tentang keberadaan Allah. Nah, itu termasuk maksiat hati yang masuk dalam kategori membatalkan iman seseorang. Jadi maksiat hati itu ada yang kategorinya membatalkan iman, ada kategorinya dosa besar. Ya. Nah, begitu juga tentang maksiat tangan. Nah, itu ada beberapa maksiat tangan harus dipelajari, ketahui.
Ya, walaupun ini dimasukkan oleh ahli tasawuf di dalam ilmu tasawuf, tapi ini ilmu tasawuf tapi hukum mempelajari pokok padu ain. Ini termasuk ilmu pokok. Maksiat tangan itu contohnya apa? Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Gitu kan? Mencuri gitu contohnya. Dan lain sebagainya. Kemudian maksiat mata, melihat kepada aurat seseorang, ya, baik aurat lawan jenisnya, ya, yang laki-laki melihat kepada auratnya perempuan, ya semua badannya kecuali muka dan dua telapak tangan, ya, termasuk entah itu rambutnya, entah itu kepalanya, ya. Ketika mata ini melihat dengan sengaja, maka orang tersebut masuk dalam kategori telah terjumus ke dalam maksiat mata. Itu contohnya. Atau melihat ke rumah orang tanpa izin. Nah, itu masuk dalam kategori apa? Maksiat mata. Nah, ngintip-ngintip tanpa izin orang yang bersangkutan, nggak boleh ngintip-ngintip. Nah, itu ya. Nah, itu termasuk maksiat mata. Begitu juga maksiat anggota tubuh yang lain. Makanya disebut di sini apa? Dan lain-lain. Maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat perut, maksiat apa lagi? Maksiat kaki, maksiat kemaluan, ya, maksiat badan. Ya, ada lebih kurang 7 ya. Kategori bagian maksiat-maksiat anggota tubuh ini yang wajib dipelajari oleh setiap orang mukallaf. Ya. Ya, di sini disebutkan dalil dalam Al-Qur'an. Firman Allah Ta'ala, "Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun." Ya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, tidaklah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Tidaklah sama. Yang tahu itu lebih mulia daripada yang tidak tahu. Apalagi yang tahu dan mengamalkan apa yang dia ketahui dari ilmu, ya, itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tanpa dasar ilmu. Ya, ibadah bagus nggak bagus, tapi kalau tanpa dasar ilmu, apa yang dilakukannya, ya, kerusakannya lebih banyak daripada perbaikannya. Yang tidak punya dasar ilmu. Baik. Nah, di sini dijelaskan pujian terhadap orang yang berilmu. Artinya derajat orang yang berilmu tidaklah sama dengan derajat orang yang tidak berilmu. Dalam hadis disebutkan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Disebutkan tolabul ilmi. Kata al-ilm pakai alif lam, benar? Ma'rifah. Artinya apa? Tidak semua ilmu, hanya bagian ilmu tertentu. Ya, yang dimaksud di situ adalah ilmu pokok agama. Faridotun, wajib. Kalau masuk ke pokok agama, maka hukumnya apa? Faridotun in ainiyah. Fardu ain maksudnya. Ala kulli muslim, atas setiap orang Islam. Kata para ulama, ala kulli muslim, disebutkan kata muslim saja. Kenapa enggak disebutkan kata muslimah? Karena kata muslim maksudnya di sini syakhsun muslim. Kata syakhsun itu bisa dinisbatkan kepada laki-laki, bisa dinisbatkan kepada perempuan. Maka maksud dari hadis di sini adalah bagi setiap laki-laki dan perempuan yang muslim. Di dalam hadisnya tidak ada wa muslimatin. Dalam hadisnya ya, tidak ada kata wa muslimatin. Tetapi kata muslim di sini sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Karena yang dimaksud muslim di sini kata para ulama hadis syakhsun muslim. Syakhs dinisbatkan pada laki-laki dan kepada perempuan. Artinya baik laki-laki maupun perempuan, ya, wajib hukumnya yang sudah mukallaf untuk mempelajari ilmu pokok agama. Oke. Apa konsekuensinya kalau tidak mempelajarinya? Berdosa.
Wajib dia menjalankan semua apa yang Allah wajibkan, Allah perintahkan, dan meninggalkan semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa dipahami ya dengan baik? Ada yang perlu ditambah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukallaf. Kalau seandainya misalkan ada kelompok orang yang di pelosok atau pulau yang ada bentuk teknologi, dia tidak tahu hukum Islam. Padahal dia misalkan punya kepercayaan feminisme atau dinamisme, mereka dengan tadi saat itu maksudnya berdasar nggak, Pak? Karena kalau yang nggak dapat. Ya, kalau ada orang yang tinggal di badiatin, kata para ulama, badiatin atau istilahnya di pelosok yang di situ sama sekali tidak terjamah oleh komunitas Islam. Artinya tidak ada orang Islam yang menyampaikan dakwah di situ. Dan tidak ada masjid yang pernah mereka dengar. Sama sekali, mulai dari mereka baligh sampai mereka meninggal, belum pernah mendengar dasar dakwah Islam. Maka orang seperti ini belum masuk dalam kategori yang ketiga tadi. Ya, yang dimana kategori yang ketiga yang dikatakan mukallaf apa? Alladzi balaghathu da'watul Islam. Orang yang sudah sampai kepadanya dasar dakwah Islam. Sedangkan orang yang seperti ini tidak sampai kepadanya dasar dakwah Islam. Apabila dia sudah balik berakal tapi belum sampai kategori yang ketiga, sama sekali belum pernah dengar. Pakai bahasa apapun yang mereka pahami. Azan nggak pernah dengar, orang nggak pernah datang ke situ, mereka tidak pernah keluar, ya, sampai mereka meninggal dunia. Orang seperti ini tetap di dunia dikatakan kafir. Kalau sudah balik berakal, tapi selamat di kuburan, selamat di akhirat. Nah, itu yang dimaksud dalam Al-Quran apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Rasula di sini bisa langsung rasulnya, bisa langsung dakwah rasulnya. Ya, jadi tidak sampai kepadanya dakwah Islam. 2 kalimat syahadat. Ya, karena dia belum mukallaf, karena tidak sampai kepadanya dasar dakwah Islam. Oleh karena itu kenapa Nabi ketika ada musim tertentu di Mekah ketika itu Rasulullah mengelilingi, mendatangi mereka, kelompok-kelompok mereka di sekitar Ka'bah itu, kemudian melantunkan 2 kalimat syahadat. Sehingga sampai kepadanya apa? Dasar dakwah Islam. Ketika sudah sampai, lalu masih belum masuk ke dalam agama Islam yang tadi non Islam, ya, kafir-kafir Quraisy dan lain sebagainya, mereka belum masuk agama Islam dan mereka sudah balik berakal, maka dia dikatakan kategori kafir. Ya, tidak ada alasan lagi dia untuk apa? Beralasan bahwa tidak sampai kepadanya dakwah Islam itu. Ketika dia meninggal dalam keadaan itu, maka meninggal dalam keadaan kafir. Tetap dapat ya ininya azabnya nanti di kuburan kalau meninggal dalam keadaan kafir dan selama-lamanya dalam api neraka. Disampaikan dakwah Islamnya. Tidak mesti harus rincian tentang ajaran Islam. Ketika mereka sudah sampai 2 kalimat syahadat atau semakna dengan 2 kalimat syahadat, mereka pahami maksudnya dengan bahasa yang dilantunkan yang mereka dengar itu, maka mereka sudah mukallaf. Selamat di akhirat, selamat di kuburan. Tidak sampai dakwah dia. Tapi ketika orang tersebut tahu bahwa di Indonesia itu ada beberapa agama termasuk Islam. Nah, termasuk Islam. Tapi memang dari keturunan dia adalah seorang Hindu umpamanya, seorang Hindu dia. Begitu dia tahu ada agama Islam,
Nah, apakah dia diwajibkan untuk mencari tahu apa sih Islam? Untuk agar dia selamat gitu kan? Tapi memang di situ adalah mayoritas Hindu. Nah, dan mereka menganggap bahwa agama itu yang benar. Walaupun ada di situ ada tahu dia ada agama Islam. Nah, itu seperti apa? Ya. Apakah dia termasuk kafir yang akan disiksa? Kalau seandainya dia hanya mengetahui nama Islam saja, belum sampai dasar dakwah Islam, itu belum masuk. Tapi kalau dia sudah tahu dasar dakwah Islam, dah dengar, entah melalui azan atau dengar di televisi tentang dasar dakwah Islam yang 2 kalimat syahadat, dia tahu dengan bahasanya, dia paham, maka dia sudah mukallaf. Kalau dia kondisi pada saat itu baligh dan berakal, maka dia sudah dikatakan mukallaf. Dan kalau seandainya dia tidak mendapatkan hidayah, kemudian sampai meninggal dunia tidak masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka selama-lamanya di kuburan dan di akhirat kelak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang Bandung bisa ada dia tidak menerima teknologi. HP, TV, bahkan CLX itu dia menolak. Jadi tidak ada berita dari teknologi itu. Ya, walaupun bukan melalui berita dari mana, tapi pertanyaannya, pernah nggak dia sudah mendengarkan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah? Itu poinnya. Sudah pernah belum dia mendengar dari manapun? Dan dari orang yang berdakwah, dari orang yang menyampaikan, atau dari azan muazin kemudian dia paham. Nah, ketika sudah sampai dasar dakwah Islam ini, dia orang yang balik dan berakal, maka dia sudah mukallaf. Itu dia. Nah, kita berbicara sekarang tentang mukallafnya. Ketika 3 kategorinya sudah terpenuhi, dia sudah mukallaf. Kalau sudah mukallaf, tidak ada alasan bagi dia, ya, tidak lagi untuk mengenal Islam atau masuk Islam dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu kan tergantung dari apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, berkali-kali mendengar bukan hanya dakwah Islam saja, penjelasan rinci tentang Islam. Tapi karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah, masih dalam kekufuran sampai meninggal dunia. Bahkan keluarga Nabi sendiri kan, Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk paman beliau yang senantiasa menjaga beliau semenjak umur 8 tahun sampai Rasulullah balik gitu ya. Sabalik kemudian sampai menikah, ya. Paman Nabi Abu Thalib ini yang menjadi walinya menikahkan Nabi dengan Sayyidah Khadijah gitu. Karena tidak mendapatkan hidayah, dia paham tentang Islam, tapi tidak meyakininya dan masuk dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena harus paham, yakin, dan menuturkan dengan lidahnya dengan 2 kalimat syahadat. Kalau dia asal usulnya terlahir dari kedua orang tua yang kafir. Berbeda halnya kalau lahirnya dari orang tua yang muslim, tumbuh di lingkungan orang Islam. Ketika sudah baligh, dia sudah muslim. Kecuali setelah baligh itu ada hal-hal yang membatalkan keislamannya, baru keluar dari Islam, baru dikatakan murtad. Nah, jadi kalau orang yang baligh ini mesti, kalau dia mendapatkan hidayah dari Allah, ada saja jalannya, ya, dia dipertemukan ini, dia pergi ke sini, sampai akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah, ya, hampir tiap hari melihat Nabi, berkomunikasi dengan Nabi, gitu ya. Ya, bahkan kadang pernah bantah-bantahan dan lain sebagainya, sampai akhir hayatnya masih dalam keadaan kekufurannya karena tidak dapat hidayah. Kalau dapat hidayah masih kecil sebelum baligh. Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, umurnya masih kecil. Belum sampai umur baligh, dia sudah setia dan menjalani Islam dan mengikuti ajaran Nabi. Kalau dapat
hidayah. Sayyidina Ali umurnya 10 tahun. Ya, berjuang dan mengikuti ajaran Nabi. Ya. Jadi ada sahabat yang umurnya belum balik dia sudah mengikuti ajaran Nabi. Itu tergantung hidayah. Namun kita tetap tugas kita menyampaikan hidayah tersebut, menyampaikan ajaran tersebut. Diterima atau tidaknya oleh orang tersebut, mau menerima di hatinya atau tidaknya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghendaki dia mendapat hidayah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah jalan untuk mencapai hidayah tersebut. Tapi kalau Allah tidak memberikan dia hidayah, bagaimanapun, seperti apapun usahanya, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan hidayah kepada kita, sehingga kita dalam keadaan Islam, maka kita harus jaga nikmat dan rahmat Allah ini. Ya, dengan mempelajari ilmu agama, meyakini dengan benar, mengamalkan agama dengan benar, kemudian menghindari dari perkara-perkara yang bisa membatalkan iman dan Islam. Itulah ya minimal syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi terjawab tadi ya. Kalau yang tadi yang pertanyaan dari Pak Ustadz Ali tadi, itu dia belum mendengar sama sekali dasar dakwah Islamnya sampai meninggal dunia. Walaupun sudah balik, maka dia di kuburan tetap dia kafir di dunia kan udah balik. Tapi dia di kuburan dan di akhirat selamat, masuk surga. Ya. Begitu juga halnya orang yang tinggal di komunitas banyak agamanya. Tidak hanya agama Islam. Kalau dia sudah sampai dasar dakwah Islam dia kepada orang tersebut, tapi masih berpegangan dengan ajaran agamanya selain Islam tadi, sampai meninggal dunia, dia sudah balik dan berakal, maka dia meninggal dalam keadaan kufur. Berarti tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Jadi kalau ada anak kecil meninggal dunia dalam keadaan belum balik, walaupun lahir dari ayah dan ibunya yang kafir sekalipun, ayah ibunya yang Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya selain Islam, tapi meninggal dalam keadaan sebelum balik, selamat di kuburan, tidak diazab di kuburan, tidak kemudian masuk surga, walaupun derajatnya di bawah derajat orang bertakwa, otomatis ya, karena yang paling tinggi derajatnya kan yang berada di surga Al-Firdaus. Surga itu ada beberapa tingkatan. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Itu ditempati oleh para nabi, para wali, orang-orang bertakwa. Ya, jadi yang belum balik tadi, yang meninggal dari kedua orang tua yang non-Islam, yang bukan yang kafir tadi maksudnya, belum balik, maka dia walaupun masuk surga tapi tidak sampai ke derajatnya orang-orang bertakwa. Paham yang dimaksud ya? Nah, di sini penting, sangat penting sekali, biar kita memahami ya seperti apa sih gitu ya orang yang mukallaf itu, dan bagaimana yang harus dia lakukan, dan apa ciri-cirinya, kategori apa yang seseorang itu sudah dikatakan mukallaf dan wajib menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu pokok agama dibandingkan dengan ilmu yang hukum mempelajari yang fardu kifayah itu sedikit sekali. Kalau fardu kifayah itu banyak. Contohnya apa? Belajar tafsir Al-Qur'an fardu kifayah. Belajar hadis fardu kifayah. Belajar nahwu shorof fardu kifayah. Apalagi? Belajar tentang ilmu warisan, tentang ilmu pembagian warisan fardu kifayah. Apalagi? Ilmu tentang menghafal Al-Quran 30 juz fardu kifayah. Kalau fardu ainnya hanya Al-Fatihah.
Dibaca dengan benar dengan makhorijul huruf yang benar, panjang pendek matnya yang benar. Hukumnya fardu ain. Walaupun hanya Al-Fatihah wajib untuk dipelajari dan dihafal secara fardu ain, tapi kalau dia ingin membaca Al-Quran, maka ketika itu fardu ain baginya untuk mempelajari tajwidnya, tentang apa? Makhorijul huruf, kemudian mat, panjang pendeknya bacaan Al-Quran tersebut. Itu fardu ain dia mempelajarinya. Nah, sedangkan menghafal Al-Qurannya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada orang Islam ya yang sudah memenuhi kewajiban tersebut, maka sebagian yang lain yang belum bisa memenuhi tidak berdosa. Sama halnya dengan mengurus mayat. Gitu kan, nggak mungkin kan satu kampung jumlahnya 200 orang, 200-200-nya ngurusin semua, mandiin semua, enggak. Jika ada yang sudah mengurusnya gitu ya, memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, mengkuburkannya, sudah ada sebagian yang melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Nah, ilmu tentang fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah itu sangat banyak. Mungkin umur kita 100 tahun belum tentu selesai semuanya. Tapi kalau fardu ain, insya Allah ya itu hanya beberapa persen, sedikit dibandingkan dengan ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Terkait dengan pokok akidah tadi yang disebutkan tadi, tentang bersuci, tentang sholat, ya, tentang hukum-hukumnya, rukunnya, syaratnya yang batalkan sholat, supaya sholatnya benar sesuai dengan syariat, tentang puasa pada saat masuk bulan puasa, tentang zakat apabila dia orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat, tentang haji kalau dia sudah mampu, wajib hukumnya. Kemudian apa lagi? Tentang muamalat. Nah, tadi nggak disebutkan di sini. Muamalat itu tentang transaksi antar dua orang atau lebih, baik itu transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, transaksi hutang piutang, transaksi titip menitip gitu ya, amanah, muamalah namanya ini masuk hukumnya fardu ain. Tentang hukum nikah, ntar lagi ya. Hukum nikah gitu kan, syarat nikah, rukunnya dan sebagainya, ya, tentang talak dan lain sebagainya, tentang berkaitan dengan nikah itu juga fardu ain, termasuk kewajiban hati, maksiat anggota tubuh. Hanya seputar itu untuk fardu ain. Ya, kalau kita rajin ya talaki dengan guru yang terpercaya, mempelajari fardu ain, insyaallah tidak membutuhkan waktu yang lama. Berbeda halnya dengan ilmu yang hukum mempelajari fardu kifayah. Kitab tafsir aja, berapa tafsir yang dikarang oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ada satu pengarang menulis kitab tafsir Al-Quran 30 juz, tafsirannya itu lebih dari 20 jilid. Satu jilidnya setebal Al-Quran. Itu baru satu pengarang. Siapa? Imam At-Tabari. Ada juga tafsir yang lain, tafsir Baidawi, tafsir Al-Kabir lil Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Bahrul Muhit, Nahrul Mat, terus apa lagi? Banyak ahli tafsirul Kabir, ya, dan tafsir-tafsir lain, tafsir Jalalain, banyak. Jadi kalau fardu kifayah luar biasa, banyaknya luar biasa. Tapi kalau kita mampu melakukannya, bagus. Tapi kalau tidak mampu melakukannya, sudah ada sebagian umat Islam yang memenuhi kewajiban tersebut. Maka muncullah kitab-kitab tersebut yang sudah ditulis oleh ulama-ulama yang sudah menguasai ilmunya di bidangnya masing-masing. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya tentang tanya jawab dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kedua, insyaallah. Oke, cukup ya. Kita tutup bacaan tahlilan 3 kali, sholawat dan istighfar.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.